Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan bacaan-bacaan sholat beserta dengan artinya. Sebelum itu kita akan berniat terlebih dahulu. Usalli fardal isya'i rakatanan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Artinya saja aku berniat sholat isya menjadi makmum semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoyaya innaka sabul abyad minad danas. Allahumma ghasil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Artinya, ya Allah, Engkau jauhkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, Engkau bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau bersihkan kain putih dari kotoran. Ya Allah, Kau cucilah kesalahanku dengan air salju dan embun. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya adalah yaitu jalan-jalan yang Engkau telah beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat, seperti itu. Setelah itu kita membaca surat pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Hanya kepada dialah kita meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Setelah itu kita ruku. Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdika Allahumma ghafirli. Artinya, segala puji bagimu ya Allah ya Tuhan kami, dengan memujimu ampunilah kami. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Yang artinya adalah Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Allah mendengar pujian dari orang-orang yang memujinya. Dengan wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Setelah itu kita masuk ke tahap sujud. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdika Allahumma ghafirli. Artinya, segala puji bagimu ya Allah, dan memujimu ampunilah kami. Allahu Akbar. Nah, kita masuk kepada tahap duduk di antara sujud dengan membaca dengan membaca Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, dan berilah rezeki untukku. Setelah itu kita masuk ke tahap sujud lagi dengan membaca doa seperti yang kita baca seperti yang kita bacakan pada saat kita ruku, yaitu subhanakallah wa bihamdika Allahumma ghafirli, yang artinya segala puji bagimu ya Allah, dengan memujimu ampunilah kami, seperti itu. Setelah itu kita masuk kepada tahap lagi berdiri lagi dengan membaca doa yang sama. Setelah itu kita masuk kepada tahiyat awal. Nah, pada tahiyat awal ini kita membaca dengan at-tayyatulillah wassalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala kenikmatan, kebahagiaan, kebagusan hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keselamatan bagimu ya Nabi Muhammad beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Semoga keselamatan bagi kita sekalian, hamba-hamba sekalian, dan hamba-hamba Allah yang baik-baik. Dan aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu hamba Allah atau utusannya. Seperti itu. Setelah itu kita masuk kepada tahap berdiri lagi. Berdiri lagi. Nah, setelah kita berdiri seperti ini, nah kita dengan membaca berulang kali dengan bacaan yang sama yang seperti kita lakukan seperti tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke ketiga rakaat, dan setelah itu kita berdiri lagi. Setelah itu kita masuk kepada tahap 4 rakaat. Nah, setelah kita bangun dari sujud tahiyat akhir, nah kita membaca dengan Allahumma shalli. Di tahiyat akhir itu kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Yang artinya adalah, ya Allah, Kau limpahkanlah kemurahan kepada Muhammad dan keluarganya,
sebagaimana Engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, Engkau berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau yang maha pengasih, sesungguhnya Engkau yang maha pengasih lagi, semoga Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Seperti itu. Setelah itu semoga Engkau yang maha terpuji lagi maha mulia. Seperti itu. Setelah itu kita masuk kepada ada dua bacaan dari tahiyat awal sama tahiyat akhir. Nah, kalau tahiyat akhir itu kita membaca dengan, setelah kita membaca tahiyat akhir itu, tahiyat awal itu kita membaca dengan Allahumma inni zolamtun nafsi zulman kasira wala yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada segala sesuatu yang dapat mengampuniku kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan kemampuan dirimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau yang maha pengasih lagi sesungguhnya Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, setelah itu kita masuk kepada setelah itu ada lagi dinamakan tasyahud akhir. Nah, itu kita baca ketika kita membaca tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini adalah kita membaca Allahumma inni auzuka min azabi jahannam, min azabi qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Artinya adalah segala aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa jahanam dan siksa kubur, begitu pula dari siksa hidup dan mati, serta fitnah jahat serta dari jahatnya fitnah dajjal. Seperti itu. Dan itulah salah satu bacaan-bacaan sholat yang harus kita praktekkan ketika bacaan-bacaan itu dilakukan di lingkungan Muhammadiyah, dan ketika kita membaca hal tersebut itu menjadikan sholat kita menjadi sholat yang bisa mendatangkan keberkahan kepada kita karena kita membaca bacaan-bacaan sholat yang benar. Seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari terkait sholat. Karena bacaan-bacaan sholat itu akan berbeda-beda tetapi punya tujuan yang sama. Tujuannya itu hanya meminta kepada Allah, hanya melakukan sesuatu ibadah itu semata-mata karena Allah. Nah, jadi mungkin yang itu yang sempat saya berikan kepada teman-teman. Ketika ada yang lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik atau yang kurang baik atau penyampaian yang salah itu datang dari saya sendiri. Saya kurang belajar tentang kebesaran Allah. Billahi bisa bilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.